مرحبا أهل الكمال مرحبا أهل النوادي. Di masalah fikih saya belum pernah bahas tentang ketika ada musibah, ada bencana, apakah sholat di masjid apa di rumah. Ini sebenarnya ada dua pendapat. Ada dua. Dua-duanya tidak salah. Karena di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, di saat ditimpa taun, virus, itu di Damaskus sholat jamaah dan sholat Jumat tetap dijalankan. Di saat tertimpa wabah taun di Damaskus. Tapi ada juga sebagian sahabat yang di rumah. Ada yang di rumah, ada yang sholat. Nah ini pilihan. Kalau sholat jamaah agak ringan, tapi masalah di sholat Jumat, bukan di sholat jamaah. Karena sholat jamaah kalau mazhab Syafi'i juga hukumnya itu ada khilafiyah. Ada mengatakan sholat jamaah di masjid fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Kalau satu kampung nggak bikin semuanya berdosa. Ada yang mengatakan sunnah. Ada khilafiyah kalau sholat jamaah di masjid. Syekh Bajuri mengatakan kalau darurat, sakit, pengen raih pahala sholat jamaah sama istri juga dapat pahala sholat jamaah. Jadi yang dibahas oleh ulama bukan sholat jamaahnya, dibahas sholat Jumat. Jumat ini dia hukumnya fardu ain, hukumnya pribadi masing-masing wajib. Maka di sini pembahasannya panjang lebar, tapi kesimpulannya dua. Ada yang mengatakan kalau kita melaksanakan sholat berjamaah, ista'inu billah bisobri wassalah, minta tolong kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Jadi sholat itu bagian dari ikhtiar. Nah, ini ulama-ulama yang lainnya mengatakan tetap untuk melaksanakan sholat berjamaah, baik sholat Jumat atau sholat jamaah. Sebagian lain mengatakan Nabi SAW mengatakan kalau ada taun di rumah, kalau meninggal di rumah syahid. Jadi orang yang meninggal karena penyakit, dia syahidnya syahid di dunia, bukan syahid di akhirat. Kalau yang fisabilillah dua, syahid di dunia dan di akhirat. Kalau yang taun syahidnya di dunia, tapi pahalanya dapat di akhirat. Maka orang yang syahid karena peperangan, dia tidak dimandikan. Kalau syahid selain peperangan, walaupun dia sakit, dia tetap dimandikan. Kecuali darurat. Kapan disebut darurat? Ada beberapa kasus dibahas di kitab fikih. Satu kampung ini ada satu orang perempuan. Terhadap perempuan yang lain hanya satu orang saja. Semuanya laki-laki dan bukan keluarganya, bukan mahramnya. Sang wanita ini meninggal dunia. Misalnya tidak ada wanita di satu pulau terpencil, ini wanita tinggal seorang diri, tidak ada mahram, tidak ada keluarga, tidak ada suami, dan di kampung itu semuanya laki-laki. Maka wanita ini meninggal dunia. Dia orang muslimah, orang Islam. Apakah wajib dimandikan? Gak wajib. Dilarang lagi. Gak boleh. Ini bukan mahram laki-laki, tidak boleh memandikan. Terus bagaimana? Langsung dikafani. Ada khilafiyah, apakah tayamum dikasih tayamum atau tidak ditayamumi? Ini terjadi perbedaan pendapat di antara Ibnu Hajar dan Imam Romli. Ibnu Hajar mengatakan tayamum. Walaupun ini darurat, dia harus tayamum. Kalau sudah tayamum berarti boleh sholat. Imam Romli mengatakan kalau tara tayamum tidak perlu disolatkan. Jadi kalau ada darurat, ini jenazah, apalagi yang saat ini, kalau kena virus tersebut, nauzubillahi min zalik, itu tidak boleh dimandikan. Karena ini dikhawatirkan menular virusnya, maka dia darurat. Pakai langkah apa? Ya sudah,
Kita tidak melihat juga tidak apa-apa, karena ini menular. Yang penting kalau sudah kena itu, sudah ikhtiar, sudah sungguh-sungguh menjaga kesehatan, sudah ikhtiar juga dalam ibadah, tahu-tahu memang meninggal karena itu penyakit, sudah dia beruntung. Dia beruntung. Kenapa beruntung? Nabi katakan dapat syahadah, mati syahid, kata Rasulullah SAW. At-ta'un syahadah likulli muslim. Kena wabah virus ta'un, wabah penyakit ta'un, itu syahadah bagi setiap muslim. Asal dia muslim, dia dapat syahadah. Ini kan beruntung. Makanya ada sahabat waktu terbunuh ya di Bi'rul Ma'unah. Ini sahabat antar surat, namanya Bararah. Ini Bararah datang ke wilayah Bani Sulaim dan Bani Amir, bawa surat, namanya Bararah, sahabat Nabi. Waktu dibunuh, sampai sana dibunuh secara zalim. Kata Bararah apa? Alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Syahid. Orang kena penyakit itu sudah ikhtiar, tahu-tahu kena, dia habiskan waktu sudah. Kalau sudah tahu memang sudah mendekati kematian, kalau perlu itu waktu penuh itu dengan ibadah. Meninggal dapat syahid, alhamdulillah.